Penonaktifan Mulyadi dari jabatan Sekretaris DPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh Kepala DPM PTSP, Arlan Aksa, yang oleh para pejabat dan ASN setempat, diketahui pamannya Bupati Seluma, Erwin Oktavian, diduga untuk membungkam Mulyadi, yang terbuka melaporkan kecurangan panitia seleksi JPT Pratama kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, atau KASN. Awalnya, Mulyadi dipanggil Arlan Aksa untuk diperiksa di kantor DPM PTSP karena dia banyak berbicara di media, termasuk dengan Bintang TV, terkait dugaan pelanggaran pansel JPT Pratama yang diketuai Sekdakap Seluma, Hadianto. Hebatnya, meski baru sekitar sebulan dilantik sebagai Kepala DPM PTSP, Arlan Aksa bisa memanggil Asisten 3, Ridwan Sabirin, dan staf ahli Bupati, Adi Susanto, untuk datang ke kantor DPM PTSP, mendampingi dia memeriksa Mulyadi. Serunya, Mulyadi diperiksa di hadapan para pejabat DPM PTSP, yang notabene mantan bawahan Mulyadi, saat menjabat sekretaris dinas. Ada indikasi, sepertinya sengaja untuk membuat down mental Mulyadi, ungkap seorang pejabat setempat, yang meminta tidak disebut nama, dengan alasan demi keamanan statusnya sebagai pejabat ASN, atau aparatur sipil negara. Menariknya, untuk membungkam teriakan Mulyadi, karena melaporkan dugaan pelanggaran Timsel JPT Pratama, ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Untuk memeriksa Mulyadi, Bupati Seluma, Erwin Oktavian, sampai harus membentuk tim ad hoc, yang sama sekali tidak diatur PP, atau Peraturan Pemerintah 96/2021, tentang disiplin pegawai negeri sipil, ujar si pejabat, yang mengaku turut prihatin, atas apa yang terjadi terhadap Mulyadi. Apa yang terjadi dengan Mulyadi, menjadi pelajaran pejabat di Seluma, terutama yang tidak memiliki kedekatan dengan penguasa, pemilik penentu kebijakan, kalau tidak ingin diperiksa tim ad hoc, karena dianggap melanggar disiplin PNS. Jangan coba-coba protes tentang apapun, terlebih jangan pernah berbicara di media, meski apa yang disampaikan tentang kebenaran, bukan pembenaran, tambahnya. Mulyadi dihubungi melalui telepon selular, selain membenarkan diperiksa tim ad hoc, juga mengaku sudah dinonaktifkan dari jabatan, berdasarkan keputusan Kepala DPM PTSP, Arlan Aksa, nomor 26, tahun 2023. Menurut versi Arlan Aksa, berdasarkan pasal 31, ayat 1, PP 96/2021, untuk kelancaran pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dan kemungkinan dijatuhi hukuman disiplin berat, dapat dibebas tugaskan sementara dari jabatan, oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa. Masih menurut versi Arlan Aksa, yang belum genap 2 bulan menjadi Kepala DPM PTSP, Mulyadi diduga melakukan pelanggaran disiplin, terhadap pasal 3, huruf E dan huruf F, dengan ancaman hukuman disiplin tingkat berat. Seperti diketahui, pasal 3 huruf E, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab. Huruf F, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menurut penjelasan PP 96/2021, huruf E, yang dimaksud dengan tugas kedinasan, adalah tugas yang diberikan atasan berwenang, sesuai dengan A, perintah kedinasan, peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, dan C, peraturan kedinasan. Huruf F, kewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, termasuk melaksanakan kewajiban bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara dan pemerintah. Saya tanya kepada tim ad hoc, baik pasal 3 huruf E, maupun huruf F, secara spesifik, yang mana yang saya langgar. Tidak seorang pun dari tim ad hoc, yang bisa menjelaskan, baik asisten 3, maupun Kepala DPM PTSP, Arlan Aksa, yang hanya diam, tegas Mulyadi, kepada produser eksekutif Bintang TV, Khairuddin MDK,
menceritakan proses pemeriksaan oleh tim ad hoc. Mereka hanya mengatakan, saya merusak citra dan nama baik pimpinan, karena berbicara dengan media, termasuk foto saya berbaju dinas, yang sempat dimuat media, itu yang mungkin disimpulkan tim ad hoc, khususnya Kepala DPM PTSP, Arlan Aksa, yang dimaksud melanggar pasal 3, huruf E dan huruf F, ujar Mulyadi, yang mengaku siap menerima resiko apapun, atas apa yang terjadi terhadap dirinya saat ini. Salah seorang petinggi LSM, atau lembaga swadaya masyarakat, yang meminta tidak disebut nama, dengan alasan untuk menjaga hubungan baik dengan pejabat setempat, terlebih beberapa pejabat diantaranya keluarga, ketika diminta tanggapan, mengatakan, dapat diyakini, tuduhan melanggar disiplin PNS kepada Mulyadi, semata-mata hanya untuk membungkam atau menteror Mulyadi, terkait laporannya kepada KASN, tentang dugaan pelanggaran Timsel JPT Pratama, yang diketuai Sekda Kapseluma, Hadianto. Sebab, akibat laporan Mulyadi, jika tidak masuk angin, jika KASN berpihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada pembenaran, kemungkinan terbesar KASN akan membatalkan hasil seleksi JPT Pratama, sehingga seleksi harus diulang. Jika itu yang terjadi, maka akan menjadi tragedi besar, karena berdampak kepada pejabat eselon 2 hasil seleksi, yang sudah terlanjur dilantik Bupati Seluma, Erwin Oktavian, ujar si petinggi LSM. Menjawab pertanyaan, tentang laporan Mulyadi diberitakan banyak media, termasuk Bintang TV, yang oleh tim ad hoc dijadikan dasar, untuk menuding Mulyadi melanggar disiplin PNS, dengan ancaman hukuman disiplin berat, menurutnya terlalu mengada-ada dan terkesan ngawur. Tidak ada yang salah dengan Mulyadi, baik tentang laporannya ke KASN, dalam kapasitas sebagai ASN, yang merasa dirugikan Timsel JPT Pratama, maupun tentang laporannya yang dimuat media. Saya yakin, Mulyadi dapat mempertanggungjawabkan materi laporannya. Dengan kata lain, laporan Mulyadi bukan kaleng-kaleng, bukan mengada-ada, terlebih bukan fitnah. Jadi di mana letaknya, bisa dikatakan merusak citra dan nama baik pimpinan. Untuk itu, kami minta Bintang TV terus mengawal, baik tentang JPT Pratama yang ditangani KASN, maupun tentang penonaktifan Mulyadi, papar petinggi LSM. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, Edi Santoso dan Anugrah Halilintar, serta juru kamera Marco Melandri melaporkan.